Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Solia Ramadanti dengan NIM akhir 163 dari Psikologi 2D akan memaparkan tentang masalah kekerasan yang dialami pada masa dewasa madia. Perubahan perkembangan pada masa dewasa madia, yaitu usia 40-60 tahun, adalah fase ketika seseorang mulai mengalami perubahan fisik seperti kulit mengendur, rambut menipis, penurunan penglihatan, pendengaran, serta masa otot. Berat badan cenderung naik dan tekanan darah serta kolesterol juga bisa meningkat, terutama pada wanita yang mengalami menopause. Secara kognitif, mulai terjadi penurunan daya ingat, terutama memori jangka panjang. Secara sosial emosional, individu lebih stabil dan bertanggung jawab, namun penting menjaga hubungan intim agar tidak merasa terisolasi. Selanjutnya, menurut Erikson, masa ini masuk tahap generativitas, yaitu keinginan untuk memberi kontribusi pada generasi selanjutnya. Kearifan mulai berkembang pada masa ini dari perpaduan logika dan pengalaman hidup, serta didukung oleh aktivitas religius seperti mengikuti majelis taklim. Masalah kekerasan pada usia dewasa tengah memang tidak sebanyak yang dilaporkan pada kelompok usia remaja atau lanjut usia. Namun, masalah ini tetap penting untuk kita bahas. Contohnya pada artikel yang saya tampilkan, berjudul Gambaran Proses Self-Acceptance pada Wanita Dewasa Madya yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Subjek pada penelitian ini ada dua, yaitu pertama subjek DA, merupakan wanita berusia 55 tahun, seorang PNS, menikah 29 tahun, dan mengalami KDRT verbal selama 5 tahun. Yang kedua ada subjek ET, yaitu wanita berusia 42 tahun, seorang ibu rumah tangga, menikah 17 tahun, dan mengalami KDRT verbal dan fisik selama 3 tahun. Nah, dari hasil penelitian ini disimpulkan, yang pertama ada aversity, keengganan. Nah, keduanya mengalami penolakan emosional atas kekerasan yang dialami, disertai rasa malu, takut, dan rendah diri. DA menghadapi stigma sosial, sedangkan ET mengalami kecemasan berat dan kehilangan kepercayaan pada suami. Yang kedua adalah curiosity, atau keingintahuan. DA mengikuti kegiatan spiritual dan konseling. ET mengambil kursus menjahit dan memasak sebagai persiapan mandiri secara ekonomi, serta konseling untuk kesehatan mentalnya. Yang ketiga ada tolerance. Keduanya berusaha bertahan menghadapi emosi negatif, menahan rasa sakit emosional dengan fokus pada aktivitas harian. Mereka juga mulai mengembangkan mekanisme coping seperti beristirahat dan mengonsumsi obat saat fisik menurun. Yang keempat ada allowing. Dia memilih untuk tetap bertahan, mendampingi suami dan namun tetap membuka kemungkinan untuk berpisah. ET menerima kenyataan dan memutuskan bercerai demi kesehatan dirinya dan anak-anaknya. Yang kelima, ada friendship, yaitu persahabatan, di mana DA mencoba memperbaiki komunikasi dan mengajak suaminya konseling, sedangkan ET mulai pulih, ingin membantu wanita lain dengan pengalaman serupa dan menjadi sumber motivasi untuk sekitar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini berhasil gitu memperlihatkan bahwa wanita dewasa madya meskipun mengalami KDRT memiliki kapasitas untuk menyembuhkan luka batin mereka melalui proses self-acceptance yang kuat. Perjalanan mereka bukan hanya tentang menerima keadaan, tetapi juga tentang membangun kekuatan, keberanian, dan kesadaran untuk memilih arah hidup yang paling sehat, baik dengan mempertahankan rumah tangga secara realistis maupun meninggalkannya demi keselamatan jiwa. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun wanita